Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-23 dari surah Isra sampai dengan ayat ke-25. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, ikhtiar, kesiapan diri di dalam melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru di dalam 3 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya, alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak, hanya sekedar mereview untuk mengingatkan kembali atas apa yang telah kita telusuri pada hari kemarin. Semoga Allah berikan keberkahan dan keluasan rahmatnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa bersyukurnya kemarin ketika kita mendapati bahwa bagaimana Allah dengan segala kasih sayangnya disampaikan ya pesan-pesan kepada kita semuanya agar kita betul-betul bisa mengoptimalkan segala kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita sekarang ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas sa'i kita di dalam kehidupan ini. Sebagaimana hal ini sangat kental kita dapati dalam pesan yang terdapat di dalam ayat ke-19 kemarin. Dan semoga pula dari apa yang Allah ingatkan kepada kita semuanya di dalam ayat ke-18 itu, maka yang perlu kita segera adalah bercepat-cepat kita di dalam memohon kepada Allah untuk membukakan pintu ampunan bagi kita. Tetapi bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebagaimana disampaikan di dalam ayat-ayat ini ataupun ayat sebelumnya. Bahwa mereka tidak percaya terhadap apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Sehingga dalam kesombongan dan kebodohan itulah bahkan mereka menantang untuk disegerakan azab yang ditimpakan kepada mereka. Semoga Bapak dan Ibu kita dijauhkan dari kualifikasi ataupun tipologi orang-orang yang dikarenakan keingkarannya kepada Allah sehingga kemudian menyelendangkan pakaian kesombongan dan kebodohan di dalam kehidupannya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di ayat ke-20 Allah menyampaikan, mereka masing-masing kami beri bagian dari karunia Tuhanmu, dan karunia Tuhanmu tidak tertutup bagi siapapun. Lihatlah betapa kami melebihkan yang satu di atas yang lain, tetapi sungguh akhirat lebih besar derajatnya dan lebih utama. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan pesan yang kita dapati dalam ayat 21 ini, ketika kita melihat kiri dan kanan bahwa memang merupakan sebuah keniscayaan ketika Allah melebihkan antara satu dengan yang lainnya. Yang boleh jadi selama ini kadangkala disadari atau tidak disadari merisaukan kita pula. Maka dengan adanya pedoman yang Allah berikan kepada kita semuanya, melalui ayat ke-21 ini tidak ada yang perlu kita risaukan. Tidak ada yang perlu kita menjadi iri hati ataupun dengki apalagi karenanya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita harus terbebaskan dari rasa iri dan dengki itu. Kita boleh iri dalam tanda petik itu hanyalah ketika mendapati seseorang itu memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat, atau seorang itu diberi anugerah harta kekayaan yang melimpah ruah dan kemudian digunakannya untuk di jalan Allah. Maka boleh hal itu kita disampaikan oleh Rasulullah, iri dalam artian bukan dikarenakan kita tidak suka karenanya, namun memohon kepada Allah betapa indahnya ketika hal itu diamanahkan dan dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. La taj'al ma'allahi ilan akhar fataqudda madhmuman mahdzula. Dan semoga Bapak dan Ibu ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana di akhir ayat ke-18, kemudian kita mendapati pula bahwa bagaimana
Di dalam akhir ayat ke-22 yang kita baca kemarin, Allah menyampaikan kategori orang-orang yang dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan, dihindarkan Allah dari hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Dan kini bersama-sama Bapak dan Ibu kita memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kepekaan, kemudahan bagi kita di dalam menelusuri pesan-pesan terbaru di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga yang Allah hadirkan pada kita semuanya di dalam upaya kita memahami dan menyerap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah tidak hanya mengoptimalkan, memfungsikan mata kepala ataupun telinga kepala kita semata. Namun semoga Allah hadirkan dan bukakan hati kita, hati yang lapang, di dalam kita mendapati pesan-pesan yang terdapat di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan, janganlah menyembah yang selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff fala taqul lahumā uff fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau salah seorang di antara mereka atau keduanya mencapai usia lanjut semasa hidupmu, maka janganlah engkau berkata uf, ah, atau cih kepada mereka. Dan janganlah membentak mereka. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang mulia, kata-kata hormat kepada mereka. Ayat ke-24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayap-sayap kasih sayangmu kepada mereka dengan kerendahan hati. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada keduanya, sebagaimana mereka telah memelihara aku semasa aku kecil. Ayat ke-25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. In takunu salihin. Kalau kamu berbuat amal kebaikan, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguh Ia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita mendapati pada pagi hari ini di dalam sajian ayat ini Bapak dan Ibu, dari sisi susunan dan penempatannya saja kita bisa melihat bahwa bagaimana sesungguhnya posisi kedua orang tua kita itu. Apalagi di dalam ayat ini. Betapa ketika Allah menyampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
bahwa di dalam perintah, di dalam ketetapan Allah bahwa kita dilarang menyembah selain daripada Allah, maka langsung Allah gandengkan wabil walidaini ihsana. Dan betapa kalau seandainya kita memperhatikan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama dan mufassir kita, penggunaan kata wabil walidain dalam hal ini bukan menunjukkan urutan, tetapi adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah itu diukur dengan sampai sejauh mana kita memperlakukan ayah dan ibu kita. Maka begitu banyak jendela di dalam penggalan pendek pada bagian pertama dalam ayat ini yang bisa kita buka sesungguhnya. Bahwa bagaimana dengan kata waqadha saja, yaitu Allah menetapkan. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana hal ini penggambarannya dalam ayat-ayat yang lain untuk menghantarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya posisi daripada ayah dan ibu kita itu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Maka kita bisa mendapati bahwa tidak banyak sesungguhnya kata qadha yang terdapat di dalam Al-Quran ini secara langsung dengan kata qadha itu sendiri, melainkan diterpautkan dengan segala sesuatu yang besar, yang pengaruh dan radiusnya luar biasa. Termasuk kita bisa mendapati bahwa bagaimana ketika Allah menetapkan penciptaan alam semesta ini, dan bahwa betapa kekuasaan Allah ketika Allah mengatakan kun fayakun itu sendiri, Allah mengawalinya dengan kata qadha di dalamnya, wa idza qadha, apabila telah ditetapkan Allah. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada ayah dan ibu itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bergeser, tidak bisa digeser, Bapak dan Ibu. Begitu kita bisa mendapati bahwa bagaimana kembali Allah menyampaikan hal ini dalam ayat ke-47 pada surah Ali Imran. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kita mendapatinya kembali bahwa bagaimana dalam peristiwa Maryam, di dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 35, Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Inilah yang berlaku kepada bagaimana Allah telah menetapkan walaupun tanpa suami, dan tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh Maryam. Maka ketika Allah menetapkan bahwa harus dilahirkan melalui rahimnya Maryam, maka Allah lahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah gunakan kata qadha di dalam keterpautan di dalam ayat ini. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa di dalam ayat ke-68 pada surah 40, surah Al-Ghafir, huwallazi yuhyi wa yumit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, fa idza qada amra, dia hanya berkata kepadanya, jadilah.
maka jadilah sesuatu itu. Allah berbicara tentang kehidupan dan kematian. Allah gunakan kata qadha, sebuah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan di dalamnya. Dan kemudian Allah menggunakan kembali kata qadha dalam hal ini pada ayat kedua dalam surah Al-An'am. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qadha ajala wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang kehidupan dan kematian. Maka Allah berbicara pula di dalam ayat kedua ini tentang batas kehidupan yang Allah berikan kepada setiap diri kita semuanya. Summa qadha ajala. Dan Allah menetapkan kapan batas waktu ketika kita harus kembali kepada Allah. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menyampaikan dalam hal ini. Di dalam ayat ke-23 dan ayat ke-24. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan menggazab orang yang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati kata qadha. Terdapat di dalam ayat ke-23 ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Bahwa betapa digambarkan, disampaikan penggunaan kata qadha di dalam ayat ini. Bahwa betapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka menepati janjinya kepada Allah. Maka kemudian Allah pun menetapkan segala sesuatu untuknya. Ada yang Allah tetapkan mereka gugur. Ada yang Allah berikan kesempatan kepada mereka. Namun mereka sesungguhnya menunggu-nunggu kapan saat kepulangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita mendapati bagaimana sesungguhnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kemudian kita bisa mendapati pula pesan yang kita dapati dalam ayat ini. Ketika berbicara mengenai hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seruan ini ditujukan kepada secara umum illa ta'budu, bahwa Allah melarang kita untuk tidak menyembah kita semuanya ini segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah illa iya. Tetapi ketika Allah berbicara mengenai orang tua, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Bahwa betapa ayat ini ditujukan kepada orang per orang. Indaka. Bahwa kalau seandainya Allah izinkan orang tua itu, kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya disebutkan, salah satu atau keduanya atas izin Allah mereka menjalani kehidupan masa tuanya bersama kita, maka tanggung jawab itu tanggung jawab pribadi kepada setiap orang untuk memperlakukan ayah dan ibunya. Tidak bisa kita wakil-wakilkan dalam hal ini amanah. Indakal kibar. Allah tidak menyebutkan bahwa pada sisinya atau pada sisi mereka.
bahwa kalau salah seorang di antara mereka atau keduanya mencapai usia lanjut semasa hidupmu, ditujukan kepada kita, Bapak dan Ibu, setiap diri kita. Maka tentunya menjadi tanggung jawab kita kepada keduanya. Dan apalagi Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan di dalam ayat ke-25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka ketika kita kembali kepada bahwa ayat ini, seandainya orang tua kita dibiarkan oleh Allah, diizinkan Allah dalam usia lanjutnya bersama-sama kita, maka boleh jadi ketika itu mereka tidaklah sesehat dulu lagi. Boleh jadi mereka dengan penyakit yang Allah titipkan kepadanya. Maka boleh jadi tidak mudah kita di dalam melakukan perawatan ataupun menyayanginya. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan ujian kepada ayah dan ibu kita, tetapi ujian kepada kita sesungguhnya. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan mereka. Dan sesungguhnya kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah mengajarkan doa kepada kita, mungkin kalau seandainya kita hanya melihat secara fisik atas apa yang kita dapati dalam usia tua mereka, maka boleh jadi kalau seandainya tidak ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terasa berat di dalam melakoni ataupun menjalani segala sesuatu untuk kepentingan keduanya. Namun Allah ingatkan bahwa sebandingkah sesungguhnya antara apa yang Allah ujikan kepada kita dengan menjalani kehidupan bersama ayah dan ibu kita pada hari tuanya, walaupun dia dalam keadaan sakit, dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita semasa kita kecil dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disinilah Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam konteks orang tua kita yang sudah usia senja itu, Allah menggunakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Bahwa bagaimana di dalam ayat ke-24 ini Allah menggunakan analogi sayap-sayap. Secara fisik kita tidak memiliki sayap, Bapak dan Ibu. Sayap itu hanya dimiliki oleh burung ataupun unggas-unggas yang terbang lainnya. Namun betapa sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana di dalam Al-Quran ini, perintah wahfid, maka rendahkanlah lahuma untuk mereka berdua, janaha, sayap-sayap kita. Tentunya Allah menginginkan kepada kita melihat dan memperhatikan bahwa bagaimana sesungguhnya di dalam Al-Quran pun Allah menggunakan kata sayap itu untuk malaikat ataupun burung-burung itu. Bahwa betapa secara fisik kita melihat ketika burung itu akan turun, maka mereka lebarkan sayapnya. Mereka tekuk, mereka rengkuhkan sayapnya. Dan betapa kalau Bapak dan Ibu memperhatikan ketika seekor induk ayam, Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati boleh jadi pada masa kecil dahulu ketika hujan datang, dan kemudian tidak ada tempat ayam itu untuk bernaung, maka dia lebarkan sayapnya, dan anak-anak itu bernaung di bawah sayapnya itu. Tidak hanya terjaga daripada hujan, tetapi mendapatkan kehangatan daripada sayap-sayapnya itu. Dan di sini Allah menggunakan kata itu untuk kita. Rendahkan sayap kita kepada ayah dan ibu kita yang sudah usia senja itu. Kita rengkuh mereka, kita peluk mereka. Kita berikan rasa aman dan kehangatan kepada mereka. Bukan hanya sekedar kita merasa cukup dengan mengirimkan uang. Yang kita anggap cukup dengan mengirimkan uang itu. Bukan itu yang mereka pinta sesungguhnya, sejatinya dari kita semuanya. Namun boleh jadi kita terlambat, Bapak dan Ibu, bahwa kita tidak paham. Kita ngerasa boleh jadi ketika itu bahwa cukup bagi kita dengan mengirim uang setiap bulan kepada mereka. Padahal perintah Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, bahwa bukan uang yang kita kirimkan itu, tetapi kita rendahkan sayap kita kepada mereka. Kita rengkuh mereka. Kita peluk mereka. Seharusnya itu yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, semoga Allah mengampuni kita semuanya.
Tidak sadar, kita tidak tahu kita bahwa sesungguhnya bagaimana Allah telah menata dan mengatur. Bagaimana sesungguhnya tindak tanduk sikap seorang anak kepada orang tua di masa tuanya. Maka boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita mendapati bahwa di dalam usia tua kita ternyata ada di antara anak-anak kita yang tidak memberikan perhatian sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan buru-buru kita menyalahkan mereka, Bapak dan Ibu. Sama-sama kita introspeksi terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, bahwa bagaimana kita kepada kedua orang tua kita. Adakah ketulusan di dalam dada kita ini kepada ayah dan ibu kita, ketika mereka sesungguhnya membutuhkan perhatian kita? Namun sebagaimana yang kita rasakan sendiri, Bapak dan Ibu, orang tua lebih mampu menahan apa sesungguhnya yang bergejolak di dalam dadanya. Tidak mau mereka menyusahkan anaknya dengan segala permintaan-permintaannya, walaupun sebetulnya secara emosional mereka membutuhkan perhatian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah Maha Kaya. Allah menitipkan sesungguhnya kepada kita. Rasulullah menyampaikan ridho Allah itu terdapat dalam keriduan kedua orang tua. Bukankah kita bisa merasakan sendiri, Bapak dan Ibu? Apakah kita berharap materi daripada anak-anak kita? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Tidak akan kita tempatkan tangan kita di bawah meminta kepada anak-anak kita. Tetapi apa yang kita rasakan ketika mereka menelpon kita saja. Ketika mereka kirim WA saja menanyakan kabar, apa kabar Pak, apa kabar Ma. Itu udah sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Dan itulah hakikat orang tua. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini, dan kemudian Allah mengantarkan kepada kita semuanya pembelajaran mengenai doa ini. Memang demikianlah nasib kita sebagai putra dan putri, Bapak dan Ibu. Tidak ada seorang pun di antara kita, setelah ayah dan ibunya kembali kepada Allah, kemudian ia mengatakan bahwa dia sudah berbakti. Saya yakin tidak ada yang berani mengatakan hal itu. Namun sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah hadirkan bahwa kita kurang, bahwa banyak kesalahan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Sehingga kita kembalikan kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, untuk meneruskan segala amal kebaikan yang telah mereka ajarkan, untuk memanfaatkan di jalan Allah segala ilmu yang telah mereka tuntun ketika mereka mengajarkan membaca kepada kita, mengajarkan seluruh anggota tubuh ini kepada kita semuanya. Dan tentu kita berharap juga, Bapak dan Ibu, semoga agar rasa sesal, merasa bersalah sesungguhnya, merasa berdosa terhadap ayah dan ibu ini tidak berlaku, tidak dialami oleh anak-anak kita. Kita berdoa semoga bukan dikarenakan kepentingan kita, karena sesungguhnya kebaikan kepada kedua orang tua itu adalah kebaikan kepada diri kita sendiri. Sama-sama kita merenungkannya. Kalau seandainya kita ingat bahwa kita pernah berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, maka ada rasa bahagia dan lega. Boleh jadi tersungging senyum kalau mengenang saat-saat dan momen tertentu. Tetapi ketika kita mengenang bahwa ada kesalahan juga yang kita lakukan, atau banyak kesalahan, atau bahkan ada kesempatan-kesempatan kebaikan yang kita lakukan, tidak kita lakukan, bahwa betapa rasa malu dan menyesalnya diri ini. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Maha Bijaksana. Karena itu Allah sampaikan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui bahwa setiap diri kita sebagai putra-putri Allah berikan nikmat iman dan Islam, merasakan kekurangan itu kepada ayah dan ibu kita. Dan Allah tahu itu. Allah tahu keadaan kita, Bapak dan Ibu. Karena Allah menyampaikan, intakunu salihin. Kalau kamu terus berbuat amal kebaikan, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang bertaubat, lil awwabin ghafura. Maha pengampun Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah mengampuni
segala dosa dan kesalahan kita ketika kita tidak bisa mempraktekkan semasa ayah dan ibu kita ada, mempraktekkan ayat ke-24 ini dengan merengkuh ayah dan ibu kita, dengan melebarkan dan merentangkan sayap kita, kemampuan kita kepada mereka. Semoga Allah mengampuninya. Namun segala hal yang kita merasa kurang kepada ayah dan ibu kita, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita berada dalam kondisi dan nasib yang sama. Kita lanjutkan dimensi silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Dengan kita melaksanakan amanah-amanah apa saja, kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan, yang belum kita terapkan, mari kita praktekkan. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian, kita terus memperbanyak beramal kebaikan, dan kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan menjadi lahan amal ibadah bagi ayah dan ibu kita semuanya. Dan kita terus merajut tali silaturahim dengan siapapun yang karena ayah dan ibu kita lah kita tersilaturahimkan dengan mereka. Sama-sama kembali kita mendoakan ayah dan ibu kita di pagi hari ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Di dalam ayat ke-24 ini Bapak dan Ibu adalah terpaut dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ke-23. Perintah berbuat baik kepada ayah dan ibu itu adalah fardu ain kepada setiap orang. Maka di dalam doa ayat ke-24 itu adalah doa yang disampaikan oleh setiap orang. Dikarenakan redaksinya adalah Rabbil firli wali walidayya. Wahai Tuhan, ampunilah, berikan ampunan bagiku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua. Kama, sebagaimana Rabbayani, mereka berdua menyayangi aku, memelihara aku, shaghira, ketika kecil dahulu. Maka di dalam kebersamaan seperti ini, ketika kita membacakan doa bersama-sama, Rabbil firli menjadi Rabbana firlana. Wali walidayya menjadi kalau orang tua kita semuanya walidina, bukan walidaina, walidina. Warhamhuma, sayangilah mereka berdua, menjadi warhamhum. Sehingga kita meminta kepada Allah, sayangilah mereka semua, ayah dan ibu kita semuanya. Kama rabbayani, kalau saya sendiri, kalau saya kita banyak seperti ini, kama rabbauna, sebagaimana ayah dan ibu kami semuanya itu memelihara kami semuanya. Shaghira. Semoga Bapak Ibu sekalian sama-sama kita berdoa untuk ayah dan ibu kita ketika kita membaca pesan-pesan Allah di dalam ayat ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Sebagaimana mengawali acara pada pagi hari ini, Rasulullah menyampaikan bagaimana cara kita menjaga lisan dan perkataan kita. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali terminologi lisan ataupun perkataan itu sendiri. Dan untuk orang tua, di antara qaulan-qaulan lainnya, maka Allah menyampaikan kepada orang tua, gunakanlah kata qaulan karima, adalah menggunakan perkataan-perkataan, bahasa-bahasa yang mulia. Tidak sama kita menggunakan bahasa untuk orang tua dengan bahasa-bahasa di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang lainnya. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah nanti akan saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu hasil penelusuran mengenai ayah dan ibu, baik mengenai terminologi wahfid, yaitu merendahkan, janaha, dan juga sayap. Saya akan kirim kepada Bapak dan Ibu insya Allah. Dan juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa bagaimana kata ihsana, di dalam Al-Quran tidak banyak Bapak dan Ibu kata ihsana.
Sementara digunakan untuk orang tua kita, banyak Bapak dan Ibu, bahwa sebagian besar kata ihsana disajikan dalam Al-Quran itu ketika Allah menyampaikan bil walidaini ihsana. Insya Allah nanti akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah titipkan, atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui, dan sesungguhnya hanya Allah pula pemilik segala kebijaksanaan itu. Allah Maha bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu semuanya.